Kenapa baru muncul munafik ini? Gerakannya, kekacauannya setelah hijrah. Karena Islam setelah hijrah itu mulai eksis. Sebelum hijrah, Islam itu tertindas. Islam itu tersembunyi. Hanya ada di beberapa golongan-golongan kecil. Yaitu orang-orang yang lemah di kota Mekah. Tapi setelah hijrah, Islam itu eksis, kuat, berpengaruh. Muncullah orang-orang munafik. Muncullah ayat-ayat tentang munafik. Muncullah surat Al-Munafikun. Cari di Al-Quran itu surat apa? Madaniyah. Surat yang turun setelah hijrah. Jadi gak heran kalau kemunafikan dalam berbagai macam bentuk-bentuknya itu muncul setelah Islam semakin eksis dan berpengaruh. Orang mulai datang ke masjid beramai-ramai. Yang dulunya kita susah banget ngelihat anak muda ramai di masjid seperti sekarang ya. Dulu masjid itu diramaikan oleh siapa? Oleh kakek-kakek. Sekarang fenomenanya Masya Allah. Setelah hijrah dalam konteks kekitaan, maka yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Agama di sini bisa artinya syariat, bisa artinya masjid, bisa artinya taklim. Berbondong-bondong. Baik itu kajian saya, kajian Ustaz Abu Somad, kajian Ustaz-Ustaz yang lain. Semuanya ramai. Lebih ramai daripada konser. Setelah apa? Setelah hijrah. Maka dalam satu paket, begitu hijrah muncul, eksistensi Islam muncul, muncullah kemunafikan. Kenapa dia muncul? Baru dibedah oleh Al-Quran. Kemunafikan itu kenapa kok munculnya setelah hijrah? Terus perangainya kayak gimana? Itu kenapa surat-surat atau ayat kemunafikan itu rata-rata madaniyah. Pertanyaan berikutnya, kenapa kemunafikan muncul setelah hijrah dan Islam eksis? Salah satu masalahnya adalah ciri-ciri orang munafik atau golongan munafik adalah dengki. Bahasa Arabnya hasadin. Makanya ada doa min syarri hasidin idza hasad, dari kedengkian orang yang dengki. Dia dengki dengan keislaman, dia dengki dengan eksistensinya kaum muslimin. Dia dengki, dia enggak suka. Bahasa lainnya selain hasad apa? Ghillan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengajarkan kita juga doa. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami rasa dengki kepada sesama orang beriman. Jadi kalau kita dengki kepada kelompok-kelompok kaum muslimin gara-gara dia lebih eksis, maka jangan-jangan di dalam hati kita ada kemunafikan wal iyazubillah. Kalau kemunafikan itu baru di hati aja, maka ini masih munafik kecil. Kalau kemunafikan itu kemudian berbentuk cara kita, sikap kita menghalang-halangi kebaikan dan dakwah, berarti sudah masuk kemunafikan besar. Dan itu berlakulah ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar nauzubillah. Kalau kemunafikannya masih dalam hati, masih kemunafikan kecil. Saya enggak suka ngelihat kajian itu ramai. Saya enggak suka ngelihat masjid kok ramai sekali. Berarti dia dalam hati doang. Kalau dia lalu dengan kedengkian itu kemudian membuat sebuah penghalang agar orang tidak lagi bisa meramaikan masjid, dia halang-halangi, dia fitnah, dia pecah belah, berarti sudah dengkinya, kemunafikan yang besar. Dan kalau sudah kemunafikan yang besar, bahasanya Allah di surat Al-Munafikun apa? Humul aduwu fahzarhum. Mereka itu musuh dan hati-hatilah kalian terhadap mereka. Sekarang kita tinggal ngelihat diri kita masing-masing. Apakah kita dengki terhadap kelompok sesama kaum muslimin? Taklimnya rame, taklim yang di sana rame, kajian yang di sana rame, festival yang itu kok rame banget, berbondong-bondong orang datang. Ada 1, 2, dan 3 sekarang ya. Masjid di sana kok ramai dengan anak muda, masjid di sana ramai dengan ibu-ibu taklim, yang di sana ramai dengan bapak-bapak atau kakek-kakek. Masing-masing punya segmentasi yang berbeda-beda ya. Kajiannya berbeda-beda juga. Masjid di sana tuh kajiannya rutin, masjid di sana tuh hari Ahad, namanya jihad, pengajian hari Ahad, bebas. Kalau kita dengki ngelihat masjid ramai, berarti dalam diri kita udah ada ayatul munafik. Salah satu ciri kemunafikan, hati-hati. Kalau kita nggak suka ngelihat masjid ramai. Tapi kalau kita melihat bukan ke masjid ramainya, lebih ke urusan teknis, maka cari solusi, jangan dihalangi. Cara solusinya gimana? Ya udah batasi pesertanya, jangan rame-rame. Karena kenapa? Karena nggak memadai misalnya tempatnya. Atau carikan, yuk kita sama-sama dukung. Karena masjidnya udah rame, parkir nggak ada. Ya udah, siapa yang mau meminjamkan lapangannya untuk parkir? Nanti berlaku di situ ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu lebih bagus lagi. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Tijarah dengan Allah, dengan hartanya dan dirinya. Itu yang harusnya kita lakukan. Ngelihat masjid ramai. Al-Latif sekarang ramai nih. Aduh, membludak,
Parkir susah. Akhirnya jamaah kadang-kadang mikir untuk kajiannya di Al-Latif ya. Aduh pasti parkirnya susah, gak jadi datang deh. Sehingga yang datangnya setengah dari biasanya. Kalau di TSB datang karena parkirnya luas, tempatnya luas. Nah kita carikan solusi. Kan gak mungkin setiap hari, setiap minggu juga di TSB karena mereka juga punya jadwal. Oh ya udah, saya punya lapangan. Di mana misalnya? Di Cihanjuang. Gak mungkin juga sih, kejauhan gitu. Saya punya lapangan daerah-daerah sini nih, daerah Cihapit. Pakai aja. Gak usah wakaf, tapi pinjam. Karena kalau wakaf mungkin agak berat, kita masih butuh ya. Pinjamin aja lapangan. Berarti kita mendukung agama Allah dan senang kalau masjid rame. Kita sumbang apa yang kita bisa sumbang? Makanan atau apa aja biar nyaman jamaahnya. Berarti insya Allah di dalam hati kita itu ada iman. Kenapa? Hanya orang yang beriman yang senang melihat masjid itu makmur. Innama ya'muru masajidallah man aman. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah dan senang dengan makmurnya masjid, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau kita dengki dengan dakwah, dengki dengan ta'lim, dengki dengan kajian, dengki dengan public figure yang bisa membawa banyak massa, crowd event, dengki dengan masjid yang semakin ramai, berarti jangan-jangan fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit itu enggak segera kita obati dengan istighfar dan taubat, maka Allah mengancam dengan kalimat fazadahumullahu marada. Allah tambahkan lagi itu penyakitnya sehingga dia semakin jauh dari Allah. Salah satu ciri kemunafikan dengki, enggak suka. Karena kedengkian itulah mereka suka mencela, suka menghina. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Suka membicarakan orang yang beriman di belakang mereka. Suka mencari-cari kekurangan orang yang beriman. Mencari-cari kekurangan dakwah. Dihalang-halangin, dirintang-rintangin. Dicari sesuatu yang bisa menjelek-jelekan mereka. Ini adalah karena kedengkian. Sehingga akhirnya perangai mereka apa? Karena dengki. Ya jelek-jelekin. Kita kalau udah benci sama seseorang, dengki kan cari kejelekannya. Makanya muncullah ayat wa idza ra'aitahum yakhuduna fi ayatina wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Kalau kalian melihat mereka memperolok-olok agama Allah, ayatnya, nabinya, syariatnya, hamba-hamba yang berimannya, maka tinggalkan mereka. Allah suruh kita tinggalkan, jangan berpihak sama mereka, apalagi nge-following, unfollow. Kalau penasaran, lihat aja pakai akun yang satunya. Jangan follow. Jadi tinggalkan di sini tuh unfollow. Ada di grup, left group. Tapi dengan baik. Kalau orang yang di dalam grup tadi menurut kita dia berbuat sesuatu yang gak nyaman dalam urusan agama, kita tinggalkan grupnya, tapi kita gak boleh ninggalin orangnya. Kita hanya meninggalkan perangainya, tidak meninggalkan orangnya. Kalau orangnya suatu saat butuh, kita boleh menolong dia, bahkan harus. Jangan mentang-mentang dia pernah menghina agama Allah, terus kalau dia butuh kita nggak nolongin dia, enggak, tetap kita tolongin kalau kita mampu. Siapa yang menolong? Yang paling dekat dengan dia hubungannya. Al-akrab summal akrab. Adil ya, fair ya. Dalam urusan kesalahannya kita nggak mau ikutan. Tapi dalam urusan kebutuhan manusiawinya kita akan menolong dia. Itu fair banget. Itulah rahmatan lil alamin. Itu Islam. Bukan ditinggalkan sama sekali. Itu ekstremis. Bukan juga berpihak banget sama dia. Itu namanya cari muka. Atau dia labil nggak punya sikap. Islam itu wasaton, tengah-tengah. Arti tengah-tengah bukan labil. Dia dalam satu hal bersikap tegas, di sifatnya dalam hal yang lain dia bersikap penuh dengan kasih sayang. Satu, dengki, penyakitnya. Dua, penyakit munafik adalah sombong. Penyakit hatinya orang munafik adalah sombong. Memandang orang-orang yang beribadah kepada Allah, memandang orang-orang yang taat kepada Allah itu rendah. Dianggap mereka orang yang rendahan. Sehingga mereka nggak mau gabung dengan orang-orang yang beribadah ini. Terjadi di Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dibilang ke mereka, yuk kita beriman seperti orang-orang sudah pada beriman. Apa jawaban mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Masa kami mau beriman seperti orang-orang sufaha? Apa arti sufaha? Arazil. Apa arti arazil? Rendahan. Jadi mereka menganggap rendah kepada orang lain. Menganggap
orang yang gak sukses, orang yang miskin, orang yang gak educated, orang yang terbelakang, orang yang misalnya primitif, orang yang nggak modern, orang yang misalnya konservatif atau apapun lah istilah-istilahnya ini, sehingga dia selalu melihat Islam itu rendah aja. Islam ini ya kasihan, Islam ini penuh dengan masalah, Islam ini jelek, Islam ini apa? Dia selalu melihat kejelekan-kejelekan kaum muslimin dan merendahkan kaum muslimin. Ini karena sombong. Dan ketika kita baca di surat Al-Kahfi, ada perumpamaan yang Allah angkat dari sebuah kisah tentang dua orang laki-laki kan. Yang satu diberikan harta dan diberikan pengikut yang banyak, followersnya banyak. Yang satu lagi nggak diberikan harta dan tidak diberikan pengikut yang banyak, dia bukan selebgram. Yang selebgram ini bilang, harta saya lebih banyak dan pengikut saya lebih kuat. Ternyata hasilnya apa dengan kesombongan dia? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan dia dengan ditenggelamkan ke dalam bumi dan dibakar hangus seluruh harta-hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sombong. Dan kesombongan adalah salah satu di antara dosa besar, sampai disebut sebagai di antara mengambil satu di antara dua kain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ibadah umroh dan haji itu kita pakai ihram, ada yang bawahan, ada yang atasan, seperti rida. Maka kata Allah, Allah punya dua helai kain. Nah, salah satunya adalah kesombongan. Siapa yang menyombongkan diri, dia telah mengambil salah satu di antara pakaian Allah. Arti pakaian Allah itu kehormatan Allah, dan itu nggak boleh diambil oleh makhluk. Hanya Allah yang boleh sombong. Makanya al-mutakabbir cuma Allah. Kita nggak boleh. Sehingga siapapun yang di dalam hatinya ada mithqala dzarrah, sekecil zarrah kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Hati-hati dengan sifat sombong. Mungkin kita merasa bahwa kita lebih luas pandangan atau wawasannya karena kita kuliah di luar negeri. Boleh, tapi jangan memandang orang lain rendah. Kita boleh banyak baca buku-buku ilmiah, filsafat, segala macam, boleh. Tapi jangan memandang orang lain itu bodoh, cuman kita doang yang pintar sendiri, nggak bisa. Kita mungkin punya kawan banyak, tapi jangan menganggap orang lain kuper. Anak masjid mah kurang gaul, kurang banyak teman dan seterusnya. Nggak bisa, sehingga kita merasa gengsi untuk duduk dengan anak masjid. Gengsi untuk duduk di teras masjid, gengsi untuk duduk di dalam masjid, gengsi untuk duduk dalam dakwah. Nggak boleh, ini adalah kiber, ini adalah sombong. Dan kesombongan itu salah satu sifat orang munafik. 2. Yang ketiga, di antara ciri-ciri orang munafik yang harus kita hindari adalah mereka suka cari muka. Apa cari muka? Kalau di dalam surat An-Nisa itu disebutkan dengan bahasa mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Dia enggak ke sini, enggak ke sana. Dia tergantung kondisi. Kalau lagi orang Islam kuat, dia tiba-tiba mengaku bahwa dialah yang paling banyak, dia mendukung Islam banget, buat dia Islam itu adalah segalanya, segala macam. Tapi begitu ketemu dengan yang anti-Islam, dia bilang kita ini sama. Nah, ini munafik banget nih. Kan kita nyebutnya hipokrit kan? Karena dia bermuka dua. Sekali kita dia jadi teman kita, sekali jadi musuh kita. Di depan jadi teman, di belakang jadi musuh. Nah, ini kemunafikan. Dan ini kadang-kadang prakteknya bukan hanya dalam urusan agama, termasuk dalam urusan ngegeng ya. Dalam ngegeng di grup, kan dia ada di 2 grup. Kebenaran dia orangnya santuy kan. Jadi gak pernah left grup. Di grup ini dia ada, di grup sebelah juga ada. Di grup sebelah dia ngomongin grup yang ini. Di grup ini dia ngomongin grup yang sebelah. Nah ini paling bahaya nih. Orang yang kayak gini yang grup harus nge-leave-in dia. Jangan dia yang left, karena dia gak akan pernah left grup. Grup yang harus left dia. Caranya grup left dia, bikin lagi aja grup baru, cuman dia doang yang gak di-invite. Karena dia adalah racun di dalam tubuh kita yang memecah belah di antara kita. Jadi menghasut di sana, menghasut di sini. Akhirnya namimah. Kalian tahu nggak di grup sebelah lagi ngomongin apa? Ngomongin apa? Ngomongin kalian. Aku tuh nggak bohong ya. Ini aku capture, aku di forward. Soalnya aku sayang sama kalian. Jadi aku ngomongin apa yang mereka omongin tentang kalian. Itu bukan sayang. Itu namanya namimah, adu domba. Karena yang benar gimana? Kalau kita pun tahu mereka membicarakan yang di sini, jangan sampai orang ini tahu. Kenapa? Biar nggak rame. Kita diamin. Cukup sampai di kita aja. Jangan di save chatnya. Jangan di capture. Terus gimana? Kalau perlu del chat.
Chatnya kita delete supaya kita nggak ada kesempatan untuk memberitahu ke sebelah. Terus kalau ditanya, ya di grup sebelah lagi ngomongin kita ya? Enggak kok. Oh, bohong dong kalau gitu Ustadz. Salah satu dusta yang dibolehkan di antara 3 adalah dusta demi mendamaikan di antara 2 orang mukmin yang bertengkar. Tapi niatnya mendamaikan ya, bukan cari keuntungan. Ada 3 kan dusta yang dibolehin. 1, dusta dalam perang. Masa perang kita jujur? Kami itu pasukannya jumlahnya sekian. Strateginya ini. Jadi kalian siap-siap ya, nanti kita ketemu ya. Di mana ketemunya Sherlock dong? Nah, ini perang atau janjiannya. Dalam perang, kata Nabi, al-harbu khida. Perang itu tipu muslihat. Jadi kalau dalam peperangan orang berbohong, menipu musuh, itu sesuatu yang dibolehkan. Emang harusnya kayak gitu. Masa mau jujur? Saya orangnya gak bisa bohong. Kalian mau nanya apa? Gak bisa. Bohong. 2, mendamaikan di antara mukmin yang bertengkar ya, bukan mukmin yang lagi baik-baik aja terus kita bohong, enggak, lagi bertengkar. Yang ketiga, berdusta untuk masa lalu terhadap pasangan halal. Dengan niat mau bertaubat dan melupakan, bukan modus pengen balikan. Ketemu di reuni, buka puasa bersama, pasangan kita nanya pas pulang, kenapa sih dia tadi ngeliatin kamu terus? Biasa, mantan pacar. 10 tahun loh kita pacaran, Pak. Itu gak boleh. Aku kan orangnya jujur, Pak. Gak ada yang ditutup-tutupin. Gak boleh. Itu jujur yang membinasakan. Jujur yang berdosa. Gak boleh jujur. Terus gimana? Enggak. Mungkin dia kayak lagi pangkling aja ngeliat kok aku udah gak pakai kacamata. Misalnya atau apalah ya. Bilang apa aja. Tapi dengan niat kita gak akan balikan. Bukan jadi modus. Kalau modus. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah lebih tahu isi hati. Nah orang munafik itu suka mencari muka. Sekali ngomongnya A, sekali ngomongnya Z. Pertama dia menghina kita, tapi di sisi lain dia memuji kita. Ini maunya apa sebetulnya? Nah ini nih gak bisa dipegang orang kayak gini. Dia harus jelas keberpihakannya kemana. Tapi dia gak perlu mencela siapapun. Saya jelas keberpihakan saya, tapi saya gak suka mencela. Dan saya gak suka terlibat dalam debat di sosial media. Jarang teman-teman ngelihat saya berdebat di sosial media. Kenapa? Buat saya perdebatan di sosial media itu tidak produktif. Kecuali argumentatif ya. Karena ada juga perdebatan yang argumentatif, dia menjelaskan gagasan, oke itu bagus. Tapi kalau perdebatannya bentuknya saling membuli, ngapain? Sesama mukmin kita membuli. Nah sesama yang ke masjid jangan saling mengganggu. Udah aja yang datangnya sholatnya apa misalnya qobliyahnya 2, yang gak pakai qobliyah juga mangga. Kan ada masjid yang gak pakai qobliyah, sholat tertentu kan, habis azan langsung iqomah. Kecuali kalau kita memang karena ada taklim. Ada juga yang walaupun bukan rawatib, dia nunggu orang supaya nanti bisa iqomah udah penuh jamaahnya. Ini mazhab. Dia bermuka 2. Yudzabzabina baina dzalik. Yang keempat, di antara ciri orang munafik itu adalah memecah belah. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikasih nasihat janganlah kalian merusak di muka bumi. Salah satu di antara maksud merusak adalah memecah belah. Jadi ajaran kita, narasi kita, ajakan kita, broadcast kita, postingan kita harusnya mempersatukan. Tapi kita tetap harus mengedukasi. Jangan gara-gara kita takut memecah belah terus akhirnya kita diam dan tidak mengedukasi apa-apa. Ketika kita posting tentang Suriah, tentang Rohingya, tentang Suriah, kita mengangkat sesuatu agar masyarakat aware untuk membantu. Bukan kita sedang memecah belah. Ketika kita bicara tentang negara, bukan memecah belah, tetapi agar kita semuanya aware dan care dengan negara kita. Yang membangun negara itu bukan cuma para politikus, kita rakyat juga punya hak membangun negara dengan karya. Makanya kita saling share supaya yuk kita bangun negara bareng-bareng. Dimulai dari mana? Karena kita muslim dari masjid. Tapi jangan sampai kita saling menjelekan dan kemudian akhirnya menjudge orang lain. Yang kelima. Orang munafik itu adalah ucapannya manis. Makanya Allah berfirman di surat Al-Munafikun. Kalau kalian melihat penampilan mereka, kalian akan kagum. Karena penampilan mereka kayak orang-orang yang berpendidikan, ilmiah banget. Kemudian kalau mereka bicara, kalian akan takjub mendengar ucapan mereka. Ucapannya itu kayak yang benar gitu. Kayak yang benar. Padahal mereka tuh berargumen untuk menumpulkan pemahaman orang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang pandai bicara berarti harusnya dia benar. Maka yang menjadi ukuran kebenaran dan yang salah bukan argumentasi seseorang tetapi apa dasarnya,
Apa referensinya? Kalau dasar dan referensinya ayat Allah, hadis Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan dia adalah orang yang berkata qaulan sadida, ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Tapi kalau yang dia bicarakan itu justru bertolak belakang dengan ayat Allah, bertolak belakang kaidahnya, bukan mana ayatnya. Kadang-kadang nggak harus persis ayatnya, tetapi dia tidak bertolak belakang dengan ayat Allah, maka itu benar. Tapi kalau bertolak belakang, Allah mengatakan tutup aurat, dia bilang suruh buka. Allah mengatakan nikahlah, dia bilang jangan nikah. Nah ini bertolak belakang nih. Kalau bertolak belakang, kita jangan lihat argumennya, tapi lihat dalilnya. Bertentangan gak dengan agama Allah? Bertentangan gak dengan syariat? Kalau ada orang mengajak, yuk kita nikah segera mungkin, nikah muda. Jangan takut, nanti Allah yang kasih rezeki. Karena saya udah mempraktekkan itu. Saya udah punya pengalaman dan pengalaman itu saya share. Saya menikah gak punya modal. Menikah gak punya modal, tapi Allah modalkan, kemudian Allah mudahkan segala urusan. Punya anak awalnya gak punya modal, makanya bawa ke bidan, karena yang paling murah. Akhirnya bidannya lagi sekolah, saya lahirin sendiri. Istri saya ngelahirin, saya yang bidanin maksudnya. Ngebidanin sendiri. Kenapa? Karena gak sanggup membawa ke rumah sakit. Tapi apakah udah berakhir hidup saya? Enggak. Setelah itu Allah kasih rezeki. Ujian rezeki. Karena kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Sehingga saya mengajak, memotivasi anak muda, yuk nikah. Tujuannya apa? Biar kita tidak terjebak dalam pergaulan bebas, perzinahan yang diawali dengan pacaran, yang diawali lagi dengan pacaran Islami. Ya, karena semuanya adalah bahasa talbisul iblis. Kita tinggalkan pacaran, udah pacarannya habis nikah aja. Itu tuh goals dari saya membawa tema-tema jomblo fisabilillah. Bukan masalah jomblonya sebetulnya, masalah fitnah, masalah menjaga kehormatan, tapi mengajak menikah. Tapi kemudian muncul lagi wacana untuk mempersulit pernikahan. Nah ini juga bahaya nih. Makanya kita harus sama-sama meneliti mana yang terbaik untuk bangsa kita. Cari solusi. Kalau menurut saya anak muda itu dikasih beasiswa nikah. Siapa yang menikah beasiswa mahar. Kemudian bahkan di beberapa negara di Turki itu siapa yang menikah dengan perempuan Suriah itu dibiayai oleh negara. Kenapa? Karena perempuan Suriah itu tidak ada yang merawat. Mereka itu pengungsi, mereka yatim piatu. Jadi siapa yang menikahi perempuan Suriah, maka dibiayai oleh negara. Walaupun gak harus gitu-gitu amat juga sih. Ntar yang belakang protes. Ustaz emang harus ke Suriah? Enggak juga sih. Ini contoh ya, contoh. Artinya negara terlibat dalam menyelesaikan masalah anak muda. Masalah anak muda itu 3. 1, masalah cinta. Apa solusi negara untuk masalah cinta? Beasiswa menikah. Keren kan? Kedua, masalah anak muda itu adalah karir. Apa solusi negara? Menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan pendidikan, menggratiskan pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah anak muda, entertain. Entertain itu tempat ruang mereka untuk kolaborasi, komunikasi, berkreasi, berkarya. Termasuk mereka yang senang dengan olahraga, main, segala macam. Sediakan ruang-ruang anak muda. Youth space gitu ya. 3 masalah ini. Ternyata dicarikan solusi. Bukannya kita terhalangi. Makanya saya berharap kemana saya pergi itu saya ngobrol sama wali kota, sama bupati, sama gubernur. Pak bikin program beasiswa mahar. Insya Allah banyak banget yang akan mendukung. Terutama usia di bawah 25 tahun. Itu semangat banget. Tapi tetap ada pemerintah mengawal. Makanya muncul sekarang wacana peraturan supaya lebih matang secara mental ya. Secara psikis. Cuman mudah-mudahan ini benar-benar jadi solusi. Sehingga akhirnya tidak ada lagi perempuan yang ditelantarkan. Itu benar banget. Karena ada banyak kasus setelah menikah perempuannya ditelantarkan, banyak kasus kayak gitu. Akhirnya dia harus pergi ke Hong Kong untuk bekerja karena suaminya tidak bertanggung jawab. Dia harus menafkahi anaknya, banyak kasus kayak gitu. Nah, makanya dicarikan solusi juga. Intinya adalah agama itu solusi bagi umat, solusi bagi bangsa, solusi bagi negara. Sehingga bangsa yang ingin negaranya maju, harusnya mudah-mudahan bisa menerapkan Islam secara kafatan. Ada tuh negara yang mayoritasnya muslim tapi gak maju-maju karena tidak menerapkan Islam secara kafah, secara komprehensif. Yang diambil dari Islam cuman ritual, ibadah. Padahal Islam itu juga sosial, kemanusiaan, ekonomi, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang aclok-aclokan ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tadi yang pertama, saya pengen mengajak kita untuk nggak berdebat lagi soal furu. Saya menghargai teman-teman dari Madinah yang berpendapat masalah tekstual syariah. Tapi saya juga berharap teman-teman Madinah hargai lulusan Kairo yang berpendapat kontekstual.
Kita punya dua pandangan yang berbeda yang menjadi akar perbedaan pendapat fikih. Rata-rata kayak gitu. Saya, Ustadz Abdul Somad, dan beberapa ustadz yang lulusannya dari Kairo biasanya pendapatnya kontekstual. Tapi teman-teman yang rata-rata dari Mekah Madinah biasanya berpendapat tekstual. Dan itu baik, dua-duanya baik. Ada pendapat dan dalilnya yang sama bahkan. Tinggal saling menghargai satu. Dua, kita harus belajar tentang Islam secara komprehensif. Biar kita nggak terjebak di dalam ritual saja. Seolah-olah kalau udah hijrah masuk masjid, udah selesai urusan kita, enggak. Kita harus peduli dengan keluarga kita. Peduli dengan tetangga kita. Peduli dengan lingkungan dan masyarakat kita. Walaupun tidak harus peduli tentang mantan kita. Jadi kita peduli kepada sosial. Mantan gimana pedulinya? Suruh orang lain aja yang peduli. Kita fokus dengan diri kita supaya bisa move on. Yang ketiga, pelajarilah sesuatu yang buruk supaya kita bisa menghindarinya, bukan supaya kita melakukannya. Makanya seorang ulama bernama Ibnul Musayyab mengatakan, orang semuanya belajar masuk surga, sedangkan saya belajar tentang neraka. Semua orang belajar tentang surga, gimana biar bisa masuk surga duluan tanpa hisab segala macam. Tapi saya belajar tentang neraka agar saya bisa menghindarinya. Jadi kita kadang-kadang belajar tentang sifat orang yang beriman, tapi kadang juga kita belajar tentang sifat orang munafik agar kita bisa terhindar dari sifat kemunafikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah cabut kedengkian dari hati kita, kesombongan dari hati kita. Jangan sampai kita menjadi termasuk orang-orang yang menghalang-halangi jalan Allah, menghalang-halangi agama Allah, menghalang-halangi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yasudduna an sabilillah. Mereka menjadi batu sandungan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita menjadi orang yang mu'minuna haqqa, mukmin yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.